menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berjiwa entrepreneurship, profesional, inovatif, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi kami adalah menjadi program studi unggulan yang diakui secara internasional dalam bidang teknik kimia yang berwawasan lingkungan, berbasis nilai-nilai Islam, dan menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneurship. Misi Prodi Teknik Kimia adalah 1. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam pada semua aspek kegiatan program studi Teknik Kimia UAD. 2. Menyelenggarakan pembelajaran dalam bidang teknik kimia dengan mengasah jiwa entrepreneurship. 3. Mengembangkan penelitian teknologi aplikatif yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam. 4. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi aplikatif. 5. Mengembangkan kerjasama dengan institusi dan industri yang terkait untuk memajukan penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Ali Abdul Rauf Al-Maqtari wa ana min al-Yaman. I have been studying in Ahmad Dahlan University since 2015 and I choose chemical engineering. Saya pilih jurusan teknik kimia karena sudah diakui secara internasional. Kegiatan pembelajaran di program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan didukung oleh dosen yang ramah, unggul, dan kompeten di bidangnya. Lebih dari 50% dosen lulusan S3 dari dalam dan luar negeri. Kegiatan akademik didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang baik, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang seminar yang representatif, jaringan internet yang memadai, ruang diskusi yang menyenangkan, perpustakaan, dan ruang literasi. 6 laboratorium untuk kegiatan praktikum dan penelitian, yaitu 1. Laboratorium Operasi Teknik Kimia. 2. Laboratorium Rekayasa Proses Kimia. 3. Laboratorium Bioproses dan Lingkungan. 4. Laboratorium Analisis dan Instrumentasi. 5. Laboratorium Teknologi Material dan Energi. 6. Laboratorium Komputasi dan Desain Pabrik Kimia. Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan menaungi himpunan mahasiswa teknik kimia sebagai wadah untuk mengembangkan soft skill dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, serta menyalurkan aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat serta soft skill di bidang akademik dan non-akademik dan menjadi penyalur aspirasi mahasiswa. Penciptaan suasana akademik yang bernuansa Islami dan pembentukan SDM yang berkarakter dan kompetitif terus ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan semakin tinggi, terlihat dari jumlah pendaftar yang semakin meningkat setiap tahun. Guna meningkatkan pelayanan kemahasiswaan, program studi teknik kimia memberikan layanan yang mencakup bimbingan dan konseling melalui layanan bimbingan akademik, kegiatan sarasehan sebagai sarana diskusi untuk meningkatkan capaian program studi, kegiatan minat dan bakat untuk pengembangan soft skill dan hard skill melalui kelompok-kelompok studi, di antaranya 1. Research Study Club, 2. English Study Club, 3. Champ E-Car Study Club, 4. Technopreneurship Club, 5. Entrepreneurship Club. Mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan telah memperoleh prestasi-prestasi di bidang akademik dan non-akademik dalam kancah nasional maupun internasional. Kami mahasiswa mendapatkan bimbingan dari para dosen yang sangat mumpuni di bidang teknik kimia. Dan saya sangat bersyukur karena di tahun ini saya diberi kesempatan oleh Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan untuk mengikuti penelitian di Jerman. Tercatat 140 mahasiswa program studi Teknik Kimia telah menerima beasiswa tersebut. Alhamdulillah saya diterima di program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2016 melalui jalur beasiswa bidik misi. Alhamdulillah saya memenangkan beberapa perlombaan seperti mendapatkan Special Gold Medal from Highly Innovative Unique Foundation Kingdom of Saudi Arabia, as Young Inventor at HKTI Innovation Award in Jakarta, Silver Medal from International Young Inventor Award in Bali, Silver Medal from CSTIF at Shanghai International Exhibitions of Invention, serta mengikuti Student Exchange Program at University of Malaysia Pahang. Selain akademik, saya juga mengikuti kegiatan non-akademis seperti di bidang seni tari.
yang diselenggarakan oleh kampus dan international event seperti di Malaysia. Kerjasama yang dijalin program studi teknik kimia Universitas Ahmad Dahlan diantaranya PT Perkebunan Nusantara 11, PT Unisem Batam, PT Asia Pacific Fiber, Pusat Penelitian Kimia LIPI, CV Rumah Mesin Jogja, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Malaysia Pahang, Khon Kaen University, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University, Flensburg University of Applied Science Germany. Alhamdulillah, saya sebagai alumni merasakan sangat beruntung sebagai salah satu alumni dari Teknik Kimia UAD. Ini sangat terbantu dengan basic saya sebagai seorang proses engineer di Teknik Kimia UAD, diimplementasikan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan alat-alat di industri makanan, pertanian, dan perkebunan. Menjadi suatu kebanggaan bagi kami menjadi bagian dari Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah saat ini kami menempuh studi lanjut magister di salah satu universitas di Thailand, yaitu Khon Kaen University. Program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan senantiasa berkomitmen dan berupaya meningkatkan mutu pendidikan yang berwawasan lingkungan, berbasis nilai-nilai Islam yang diakui secara internasional dan siap mencetak profesional muda yang berkompeten di bidang teknik kimia demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Traveloka poin saja banyak untuk
Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai deh acaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di pagi hari yang agak mendung ini. Kalau saya di kampus 4 UAD ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Erna Astuti STM TIPM selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan dan juga para staf yang sudah mendukung untuk terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua dan juga wali dari mahasiswa Program Studi Teknik Kimia UAD angkatan 2022 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam tatap muka online ini, gitu ya, di mana acara ini merupakan ajang untuk silaturahmi antara para dosen dan staf Program Studi Teknik Kimia UAD dengan Bapak Ibu orang tua dan wali. Harapannya nanti akan disampaikan berbagai informasi terkait Program Studi Teknik Kimia UAD, gitu ya, dan juga berbagai hal terkait Program Studi Teknik Kimia UAD, dan harapannya dari Bapak Ibu nanti juga ada beberapa hal yang bisa ditanyakan kepada kami selaku pengelola Program Studi Teknik Kimia, dan juga beberapa hal yang perlu sekiranya dikonfirmasi di Program Studi Teknik Kimia UAD. Izinkan saya, Agus Saktawan, selaku MC pada acara temu orang tua dan wali mahasiswa angkatan 2022 ini, membacakan susunan acara. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Dr. Insinyur Erna Astuti STM TIPM selaku Ketua Program Studi, dilanjutkan dengan pemaparan terkait Program Studi Teknik Kimia. Yang berikutnya yaitu pemaparan terkait prestasi dan juga alumni dari Program Studi Teknik Kimia UAD, dilanjutkan dengan diskusi bersama Bapak Ibu orang tua dan juga wali mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan agar acara ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah untuk semuanya, marilah kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang berikutnya kami mohonkan sambutan dari Ibu Ketua Program Studi, Ibu Dr. Insinyur Erna Astuti STM TIPM. Waktu saya persilakan, monggo Bu Erna. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang sudah dilimpahkan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama secara virtual dalam rangka silaturahim yang perdana untuk pertama kalinya dengan orang tua mahasiswa baru angkatan 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kami sangat gembira, sangat bersyukur
kita semua bisa hadir di sini. Bapak Ibu orang tua, wali murid, mahasiswa, dan lain juga ada beberapa dosen-dosen juga berkenan hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama izinkan kami mengaturkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menitipkan pendidikan Bapak Ibu semua ke program studi teknik kimia UAD. Kami berharap dengan silaturahim ini nantinya bukan pertemuan yang pertama saja dan bukan yang terakhir, tapi mudah-mudahan nanti kita akan melanjutkan silaturahim nanti sampai ke akhirnya nanti kita insya Allah bertemu di saat wisuda Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, izinkan kami sedikit memperkenalkan teknik kimia UAD. Teknik kimia UAD ini sudah lama berdiri, usianya sudah tahun ini menginjak tahun ke 25. Jadi kalau pernikahan ini sudah pernikahan perak ini. Saat ini status kami adalah terakreditasi baik ya, dengan nilai 352. Nilai ini sebenarnya sudah nyaris unggul nih Bapak Ibu, sehingga kita berharap nanti ke depan teknik kimia akan semakin baik lagi. Dan mohon doanya, ini kami saat ini diprogram oleh UAD untuk mengajukan ISK. ISK ini adalah program pengkonversian nilai akreditasi, sehingga harapannya dari B itu maka kemudian kami nanti akan berubah menjadi baik sekali. Dan kalau dilihat dari parameter ini sebenarnya untuk parameter yang pertama dosen ini kami sebenarnya sudah masuk ke kriteria unggul Bapak Ibu, karena untuk unggul ini kriterianya adalah dosen S3 itu minimal adalah 30%, sedangkan di tempat kami di teknik kimia UAD ini alhamdulillah saat ini dosen tetap yang mengampung di teknik kimia itu yang bergelar S3 sudah mencapai 60%. Jadi ada 12 dari 20 dosen bergelar S3. Dan saat ini ada 2 yang sedang menempuh tes. Demikian juga dari sisi jabatan akademik itu syaratnya adalah lektor kepala itu 30%, di tempat kita sudah 85%. Sangat melampaui untuk kriteria unggul. Sehingga kita berharap nanti dalam beberapa waktu ke depan ini nanti kita bisa berproses agar nantinya kriteria-kriteria yang lainnya itu nanti akan masuk ke unggul semua. Mohon doa dari Bapak Ibu. Nah, mahasiswa teknik kimia UAD ini tersebar dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat peta mahasiswa baru itu ternyata yang ada dari DIY sendiri sebenarnya sedikit, kurang dari 10 biasanya mahasiswa kami dari DIY, sedangkan yang lainnya banyak dari luar Jawa, luar kota dan luar Jawa, dan ada juga beberapa dari luar negeri. Jadi ada beberapa mahasiswa internasional yang kami terima dari Yaman, dari Thailand maupun dari Timor Leste. Nah, dosen kami saat ini berjumlah 20 orang, 12 diantaranya S3, 2 orang saat ini sedang menempuh S3. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan sehingga bisa segera lulus. Kemudian 6 orang saat ini masih antri untuk S3. Adapun pendidikan dosen kami berasal dari dalam maupun luar negeri. Nah, visi teknik kimia adalah menjadi program studi unggulan yang diakui secara internasional dalam bidang teknik kimia yang berwawasan lingkungan berbasis nilai-nilai Islam dan menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneurship. Ini adalah visi kami yang terakhir nih. Saat ini kami sedang proses untuk penyempurnaan visi menyesuaikan dengan visi dari universitas yang pada tahun ini sudah terganti.
Nah, ini misi dan tujuan bisa Bapak Ibu bersani di web teknik kimia. Profil lulusan yang kita harapkan dari program studi teknik kimia adalah yang pertama dari sisi karakter, yaitu mengamalkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhamadian serta etika profesi teknik kimia dalam menjalankan semua aktivitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi PEO yang pertama ini terkait dengan karakteristik ini, maka kemudian kurikulum kami ini memuat 8 SKS mata kuliah Al-Islam Kemuhamadian serta 8 SKS sertifikasi Al-Islam dan Kemuhamadian. Di samping itu juga ada mata kuliah Carpita Selecta yang terkait dengan etika profesi. Kemudian PEO yang kedua terkait implementasi keilmuan, yaitu menerapkan ilmu dan teknologi aplikatif terkini bidang teknik kimia yang memberikan kemanfaatan pada industri dan masyarakat. Artinya di sini kami berharap bahwa lulusan teknik kimia nanti tidak hanya berkiprah di dunia kerja saja, tapi juga nantinya akan berkontribusi bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah mengembangkan diri sebagai profesional teknik kimia yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan lingkungan. Kami berharap nilai PEO yang ketiga ini adalah mewujudkan dari ajaran agama kita, yaitu bahwa setiap muslim adalah wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Sehingga kami berharap juga mahasiswa kita ini akan terbiasa untuk berkembang, belajar, tidak hanya pada saat nanti dunia di perkuliahan, namun juga nanti setelah lulus, maka etos ini masih tetap dipertahankan, ditingkatkan pada saat mereka sudah menjadi alumni. Nah, ini profil lulusan ada di sebelah kanan ini. Nah, untuk mendapatkan profil yang seperti kita harapkan tadi, maka kemudian nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kurikulum yang terbaru kami, yaitu kurikulum 2021. Kurikulum 2021 ini kurikulum yang sudah menggunakan kurikulum mencanangkan dengan OPE, menerapkan OPE. Jumlah SKS yang ada di sini totalnya adalah 144 SKS. Dan nilai jumlah ini akan putra-putri tempuh selama kurun waktu 8 semester atau 4 tahun. Ini adalah tepat waktu nih Bapak Ibu. Tapi kami mendesain di sini bahwa sebenarnya putra-putri Bapak Ibu bisa lulus tidak dalam waktu 4 tahun, tapi 3,5 tahun. 3,5 tahun plus 1 hari itu. Putra-putri Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan itu, asalkan memang kemudian dengan menyusun berbagai strategi, diantaranya dengan kemudian mengambil mata kuliah lebih dari yang tertera di tiap semester. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti dari setiap tahun itu ada beberapa mahasiswa yang bisa melakukan itu, dan alhamdulillah juga mahasiswa yang menempuh studi yang cepat tadi itu tidak hanya aktif di perkuliahan, tapi juga aktif di organisasi. Artinya soft skill mereka juga terasah. Sehingga alhamdulillah pada semester genap kemarin itu salah satu alumni kami itu kemudian bisa lulus, bisa diterima kerja 3 hari setelah yudisium. Itu. Untuk angkatan yang kemarin lulus tepat waktu 3,5 tahun. Dan kemudian disusul kemudian prestasi yang lain dari sisi capaian kerja nih, itu alhamdulillah ada 2 mahasiswa kami itu sudah diterima bekerja sebelum mereka pendedaran. Ini 3 bulan sebelum pendedaran sudah diterima bekerja. Alhamdulillah. Dan dengan gaji yang melebihi dosen-dosennya ini. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita berharap putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti
jejak kakak-kakak tingkat mereka dan syukur-syukur bisa melampaui. Nah, selain belajar di kampus sesuai amanat undang-undang, maka kemudian mahasiswa juga diberi hak untuk belajar selama 3 semester di luar prodi, di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, sesuai dengan yang skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah hak, artinya hak ini bisa diambil, bisa juga tidak diambil. Dan ini menjadi kewajiban bagi kami di prodi untuk memfasilitasi hak belajar mahasiswa tersebut. Artinya mahasiswa tadi nanti bisa belajar di prodi-prodi lain di luar teknik kimia, di dalam UAD. Bisa juga mahasiswa itu belajar di perguruan tinggi di luar UAD, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian juga mahasiswa bisa belajar dari institusi-institusi lain yang terkait yang sesuai, misalnya di industri-industri kimia atau lembaga-lembaga penelitian institusi yang lainnya. Nah, MPKM sendiri kalau dari skema Ristekdikbud ada 8 skema ya Bapak Ibu. Di sini ada pertukaran pelajar, ini typo, atau pertukaran mahasiswa, kemudian magang. Pertukaran mahasiswa ini mahasiswa belajar selama 1 semester di luar prodi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan magang atau praktek kerja ini mahasiswa melakukan magang di industri kimia atau di institusi-institusi yang terkait. Program yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini mahasiswa bisa mengajar di SD atau di unit-unit pendidikan yang lainnya. Dan yang keempat adalah penelitian. Mahasiswa melakukan penelitian di luar UAD. Yang kelima adalah proyek kemanusiaan, keenam kegiatan kewirausahaan, ketujuh studi proyek atau independen, dan kedelapan adalah membangun desa atau KKN tematik. Ini adalah skema yang yang bisa diambil untuk kegiatan MPKM. Nah, yang di sekeliling ini adalah program-program yang sudah kami lakukan di Teknik Kimia UAD. Yang pertama, untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ini jauh sebelum Kemendikbud mencanangkan program pertukaran mahasiswa ini, tahun 2016 kami sudah memulai melakukan student exchange, pertukaran mahasiswa dengan mitra luar negeri. Dalam hal ini kami melakukan mitra dengan University Malaysia Pahang yang ada di Malaysia. Alhamdulillah untuk kegiatan ini mahasiswa mendapatkan beasiswa dengan beberapa skema. Yang awal-awal dulu mahasiswa mendapatkan dana dari skemanya namanya ICT, International Credit Transfer. Kemudian 1-2 tahun terakhir itu mendapatkan dana dari AIMS. Selain itu, untuk yang luar negeri, ini kita juga melakukan kerjasama dengan UTP, University Teknologi Petronas dari Malaysia. Ini kemarin kita melakukan semester Gasal tahun lalu. Nah, untuk program dalam negeri sendiri, ini mahasiswa kami aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek berupa Permata Sakti, Permata Merdeka. Sedangkan secara mandiri kami juga mengelola pertukaran mahasiswa dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan ITENAS. Untuk magang, ini mahasiswa kami alhamdulillah juga diterima magang di beberapa industri kimia, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Multi Kusuma Cemerlang, dan PT dan Indonesia Power. Selain itu kami juga menyelenggarakan magang secara mandiri. Mandiri itu artinya dikelola oleh
program studi bekerja sama dengan instansi terkait dengan rumah mesin. Kemudian untuk semester ini kita juga menggandeng PPSDM Migas Cepu. Nah, mohon doanya mudah-mudahan ini bisa terrealisir. Untuk asistensi mengajar, alhamdulillah mahasiswa kami juga aktif mengikuti kampus mengajar, baik skema 1, 2, maupun 3. Jadi mahasiswa kita mengajar di sekolah dasar di dekat rumah mereka, karena ini diselenggarakan pada saat pandemi kemarin nih Bapak Ibu. Dan mereka mendapatkan semacam uang saku dari pemerintah. Untuk penelitian, ini kami membuat skema dan sudah mengimplementasi. Mohon maaf Bapak Ibu semua, sepertinya ada kendala sedikit di jaringannya Bu Erna. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu terkendala sinyal tadi. Sampai di mana Mas Agus tadi? Di magang Bapak Ibu. Sampai magang nih. Maaf, tadi nggak tahu-tahu sinyalnya hilang nih Bapak Ibu. Salah satu kendala yang kemarin Bapak Ibu jumpai pada saat perkuliahan online. Alhamdulillah semester ini kita sudah melakukan perkuliahan secara online, bisa dikatakan 90%, sehingga alhamdulillah kendala ini teratasi nih. Jadi ini tadi kita sampai di magang nih. Magang ini yang 3 atas ini adalah magang, mahasiswa kita mengikuti magang dengan skema dari Kemendikbudristek. Jadi mereka mendapatkan dana dari itu juga. Selain itu juga kita menyelenggarakan magang secara mandiri dengan rumah mesin dan PPSDM Migas Cepu. Nah, ini mohon doanya, ini PPSDM Migas Cepu baru kita rintis dan sudah kita rintis tahun yang lalu dan akan kita implementasikan semester ini. Mohon doanya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya adalah asistensi mengajar. Ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Ini mahasiswa kita melakukan ikut membantu mengajar di sekolah-sekolah dasar yang dekat dengan tempat mereka tinggal selama beberapa bulan. Kemudian untuk penelitian, ini kita sudah melakukan MPKM penelitian dengan Ceto Diagnostika Utama. Ini adalah lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan terkait dengan analisis AMDAL dan seterusnya. Mahasiswa kami melakukan penelitian di sana. Nah, skema yang lain adalah berupa proyek kemanusiaan. Ini mahasiswa kita juga mengikuti
pejuang muda yang diselenggarakan oleh Depsos. Selanjutnya untuk studi atau proyek independen, ini yang direkognisi dengan berbagai lomba yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi jika Bapak putra-putri Bapak Ibu itu mengikuti lomba dan kemudian meraih prestasi menjadi juara entah 1, 2, 3 di tingkat nasional maupun internasional, maka nilai prestasi tersebut bisa direkognisi, artinya bisa diakui menjadi beberapa mata kuliah terkait. Ya, tentu kemudian kita melihat kompetensi dari lomba tersebut, itu nanti akan memenuhi kompetensi dari mata kuliah apa, dan jikalau memang masih ada yang kurang, itu maka kita perlu menambahkan dengan penugasan-penugasan. Jadi sifat rekognisinya itu bukan free form, artinya langsung gelundung nanti dari kejuaraan langsung dikonversi ke nilai-nilai, tapi kita lihat dulu satu persatu mata kuliah yang sesuai, dan kemudian apakah di masing-masing mata kuliah itu sudah memenuhi kompetensi dengan mengikuti lomba tersebut ataukah belum. Jikalau memang belum memenuhi, maka kita akan memberikan penugasan-penugasan sehingga harapannya mahasiswa akan bisa mendapatkan kompetensi sesuai dengan mata kuliah terkait. Nah, untuk rekognisi ini sudah dilakukan untuk beberapa jenis lomba yang sudah diikuti mahasiswa, termasuk diantaranya adalah lomba Camp Ekar. Ini mahasiswa kita meraih juara 2 di UI dan juga best poster dan best apalagi nanti Pak Agus yang hafal ini kemudian kita rekognisi ke beberapa mata kuliah. Demikian juga prestasi mahasiswa dalam lomba ISE yang diselenggarakan di ITB, di UMJ, kemudian yang terakhir ini diselenggarakan di UIN, tapi skalanya internasional, ya, itu juga bisa diakukan dalam rekognisi ini. Kemudian juga keaktifan mahasiswa dan mendapatkan pendanaan dari program kreativitas mahasiswa dari pemerintah nih ya, ini juga bisa direkognisi menjadi beberapa ini. Nah, yang terakhir adalah KKN tematik. Ini juga mahasiswa kita sudah mengikuti beberapa skema. Ini di PT Aneka Logam, misalkan hostnya adalah Teknik Industri UAD, kemudian pendampingan produk halal ini oleh Halal Center UAD. Tadi perinciannya. Nah, untuk supaya mahasiswa kita itu akhirnya bisa lulus tepat waktu 4 tahun atau 8 semester tadi, maka nantinya Bapak putra-putri Bapak Ibu itu akan didampingi oleh dosen pembimbing akademik yang nantinya dari diskusi dengan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, nanti mahasiswa bisa membuat target, membuat strategi bagaimana bisa kuliahnya berjalan dengan lancar, prestasinya juga baik, dan seterusnya. Nah, proses pembimbingan akademik ini dilakukan minimal 3 kali dalam 1 semester. Pembimbingan yang pertama adalah di awal sebelum mahasiswa melakukan KRS, itu sebelum mengambil mata kuliah. Kemudian yang kedua sebelum UTS, dan yang ketiga adalah sebelum UAS. Sehingga harapannya mahasiswa putra-putri Bapak Ibu tidak akan terkendala dalam mengikuti perkuliahan. Dan alhamdulillah ternyata kemarin dari yudisium terakhir kemarin ternyata mahasiswa kita itu termasuk mahasiswa yang kalau dari sisi akademik yang bagus ya, IPK-nya tinggi-tinggi. Nah, koordinasi pembimbingan akademik bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan grup WA, kemudian online dengan Gmeet atau Zoom meeting pada saat kemarin pandemi ini, dan juga dilakukan pertemuan secara langsung. Untuk perkuliahan semester gasal ini, maka perkuliahan dilakukan sejak untuk angkatan 2020 ini adalah full offline dan diselenggarakan di kampus 4 UAD, ini kampus utama UAD. Mata kuliah yang diambil ada sesuai yang tadi di kurikulum adalah satu paket adalah 20 SKS. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan untuk mensupport perkuliahan adalah dengan menggunakan e-learning UAD, Google Classroom atau media yang lainnya.
Nah, jikalau Bapak Ibu berkenan menengok mengetahui lebih dalam tentang teknik kimia, Bapak Ibu bisa mirsani, bisa mencermati di Instagram teknik kimia maupun di Facebook dan di web teknik kimia. Kemudian komunikasi dengan prodi bisa dilakukan baik dengan menggunakan email prodi adalah JOAD@CID, bisa juga dengan WA. WA ini yang jadi operator atau yang memegang WA prodi adalah Mbak Zulia Arifah. Nah, ini adalah struktur organisasi kami. Jadi saya di sini selaku Kaprodi, ini dibantu oleh Sekprodi, yaitu Bapak Agus Aktawan tadi. Kemudian juga ada Kepala Laboratorium. Kepala Laboratorium ini di bawah koordinasi fakultas. Dan ada koordinator kerja praktek dan koordinator skripsi. Selain itu juga ada laboran yang membantu di operasional laboratorium. Kita mempunyai 6 laboratorium. Nah, kami perkenalkan satu persatu nih Bapak Ibu, dosen-dosen teknik kimia. Ini kita sudah kenalan nih Bapak Ibu. Nama saya Erna Astuti. Saya mengampu Kaprodi dari tahun 2015. Saat ini ada akhir-akhir masa jabatan nih, nanti insya Allah sampai Desember tahun ini. Kemudian Sekretaris Prodi adalah Bapak Agus Aktawan, STMN. Beliau adalah alumni juga, alumni UAD, dan menempuh S2 di UGM. Nah, yang ketiga adalah Bapak Maryudi, STMT PhD IPM. Nah, beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium dan Koordinator Penelitian. Monggo tadi sepertinya ada Pak Maryudi. Monggo Pak Maryudi berkenan menyapa Bapak Ibu orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Maryudi, salah satu dosen di Teknik Kimia yang nanti akan menemani putra-putri Bapak Ibu untuk belajar ya. Biasanya kalau ketemu saya di semester-semester akhir semester, sebenarnya sekarang semester 5, mulai semester 5 baru ketemu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Maryudi. Selanjutnya adalah Bapak Martomo Setiawan ST, dokter ya, Bapak Dr. Martomo Setiawan STMT. Beliau menjabat sebagai Safety Officer dan Sekretaris Program Studi Magister Teknik Kimia. Jadi Safety Officer ini adalah penanggung jawab nih. Jadi kalau mahasiswa mau masuk ke lab, maka mahasiswa tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu, ACC terlebih dahulu dari Safety Officer untuk memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu sudah memahami aturan yang ada di lab, kemudian memahami apa yang akan dilakukan di laboratorium, memahami bahan-bahan yang digunakan dan memahami resiko-resiko dari bahan yang digunakan serta proses yang dilakukan. Monggo Pak Martomo berkenan menyapa sebentar. Ada tadi Pak Martomo. Monggo Pak Martomo. Mungkin Pak Martomo sedang ada hal ini, sebenarnya beliau ada juga. Kita melanjutkan ke Bu Gita Indah Budiarti STMT. Ini masih muda, ini dosen muda kita, menjabat sebagai koordinator skripsi dan PSMP. PSMP ini adalah penjamin mutu di tingkat prodi. Ada kita? Ini tidak ada. Kemudian Bu Luki Mulia Sitopita STMT, ini adalah koordinator kerja praktek. Monggo Mbak Pita memperkenalkan diri.
Bu Vita. Mungkin terkendala juga nih. Kita lanjutkan. Ini yang selanjutnya adalah Bapak Dr. Insinyur Zahrul Mufrati, STMT IPM. Selain sebagai dosen teknik kimia, beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana UAD. Artinya ini tanggung jawab keseluruhan kampus. UAD punya 6 kampus, demikian juga aset-aset beliau, sarana prasarana, mobil dan yang lainnya, aset di luar juga masuk tanggung jawab beliau. Selanjutnya adalah Bapak Imam Santoso, STMT IPM. Ini dia juga menjabat sebagai Biro Penjaminan Mutu. Saat ini Pak Imam sedang menempuh studi di University Malaysia Pahang. Mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan Pak Imam dilancarkan penelitiannya, dilancarkan disertasinya, sehingga bisa lulus tepat waktu. Nah, yang lanjut adalah Ibu Dr. Insinyur Siti Jamilatun MT. Ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Kimia. Nah, saat ini beliau berhalangan hadir karena sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat bersama-sama dengan Bu Sinta Amelia. Bu Sinta Amelia STMN. Ini juga menjabat sebagai PSMF. Ini pengendali mutu tingkat fakultas. Nah, yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Anda Siti Salamah, MSI. Ini beliau saat ini juga tidak bisa hadir karena sedang mengajar. Ini beliau juga sekarang studi lanjut, tinggal sidang sebenarnya ini. Yang menyusun tahap terakhir dan sidang. Mudah-mudahan dimudahkan. Selanjutnya ada Ibu Dr. Endah Sulistiawati, STMT IPM. Ini ada dokter terbaru teknik kimia, karena baru lulus Juli tahun ini. Monggo Bu Endah, tadi Bu Endah gabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Endah, insya Allah putra-putri Bapak Ibu bertemu saya mulai semester 5. Saya mengajar mulai semester 5, 6, 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan FTI selama berapa tahun sebelum, dan berhenti karena kuliah ini. Nah, selanjutnya adalah Bapak Dr. Ing Suhendra, STMSC. Beliau lulusan Jerman. Ini saat ini juga izin tidak bisa hadir karena sedang mengantar bunda kembali ke rumah beliau di Cirebon. Ini Pak Hendran juga aktif, terakhir ini aktif sekali mendapatkan proyek ini Kedai Reka. Selanjutnya adalah Ibu Aster Ahayu, SSI, MSI, PhD. Ini S1. S2-nya di Padang, S3-nya di Jepang. Ayo, ada nggak? Ada ya. Yang selanjutnya adalah Dr. Eng Farah Fadilah Hanum, STMN. Ini dari S1-nya dari Padang, dari Universitas Bung Hatta, S2, S3-nya dari Kibu, Jepang. Selanjutnya adalah Bu Firda Mahira Alfiata Husna, STMN. Ini adalah S1-nya dari UII, dari tanggal 11 ini, dan S2-nya dari PM. Firda ada nggak? Ini ada. Selanjutnya adalah Ibu Rahma Tia Evitasari, STMN. Dari S1 UNS, S2 UGM. Monggo Bu Rahma memperkenalkan diri. Ini masuk dosen muda kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rahma. Saya sudah mengajar putra-putri Bapak Ibu semua di mata kuliah kalkulus. Jadi mungkin kalau ada putra-putrinya yang bilang, aduh matematikanya susah, berarti saya.
Saya yang mengajar. Nanti panggilannya ke Mbak Purama. Enggak, jadi saya mengajar kalkulus atau matematika di semester 1 ini. Jadi sudah berkenalan dengan putra-putri Bapak Ibu. Alhamdulillah putra-putri Bapak Ibu semangat-semangat, rajin-rajin, disuruh maju juga berani-berani. Jadi semoga kebiasaan tersebut bisa sampai nanti lulus tetap aktif gitu sebagai mahasiswa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Rahma. Kita lanjutkan ke nih Dr. Dias Sahya Hakika STM CS. Ini Bu Dias, atau kalau saya memanggil Mbak Dias nih, bersamanya Mbak Rahma tadi kan masih muda. Ini bergabung terakhir nih, dosen yang bergabung terakhir tahun yang lalu. Jadi baru 1 tahun bergabung di Teknik Kimia UAD. Alhamdulillah juga aktif mengikuti banyak kegiatan. Monggo Bu Dias memperkenalkan diri. Matur nuwun Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Dias. Untuk nanti putra-putri Bapak Ibu saya banyak mengampu di semester akhir. Mungkin di semester 7 nanti akan banyak bertemu dengan saya gitu. Saya mengampu beberapa mata kuliah banyak di semester-semester akhir. Ya mungkin itu dulu Bu Erna. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga termasuk yang mensupport medsos kita ini. Medsos ini ada di bawah kendali dari Mbak Dias, Mbak Firda dan Pak Agus. Kita berlanjut terakhir, ini dosennya adalah Adi Permadi STM TBSD dan Bapak Dr. Renat Bapak Eka Suharto MS. Ini beliau berdua nih bergabung sebelum Mbak Dias tadi, dan saat ini berhalangan hadir nih karena kesibukan beliau. Nah, selain dosen kita juga ada tendik, ada 4 tendik yang membantu. Yang pertama adalah Mbak Eko Susilo laporan, dan Mas Tamrin laporan. Dan itu juga ada Mbak Nadia Tika Amelia SSI dan Mbak Zulia Arifah. Mbak Zulia Arifah ini adalah staf prodi. Sepertinya hadir. Mbak Zulia bisa memperkenalkan diri, Mbak Zulia. Sejak nanti Bapak Ibu akan banyak berhubungan dengan Mbak Zulia jika ingin bertanya tentang teknik kimia. Mbak Zulia ada? Monggo, Mbak Ya Zul. Bu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal semuanya. Mungkin nanti akan banyak berhubungan dengan prodi nggih Bapak putra Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Matur nuwun Mbak Zulia. Ini rasanya kalau tentang demikian Bapak Ibu sedikit perkenalan dengan dosen dan tendik di Teknik Kimia UAD. Kita berharap nanti silaturahim bisa dilanjutkan setelah ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa berhubungan terutama dengan dosen pembimbing akademik dari putra-putri Bapak Ibu jikalau ada beberapa hal yang ingin diketahui atau ingin didiskusikan. Nanti insya Allah akan di-share oleh Pak Agus. Kalau sarana prasarana ini sebenarnya sudah ada di video sekilas ruang prodi, ruang di dalam sini tempat kami biasanya adalah ruang sidangnya, ini adalah ruang diskusi, ini adalah ruangan di antara ruang-ruang kuliah. Jadi yang ada pintu-pintunya ini adalah ruang kuliah nih Bapak Ibu. Ruang kuliah untuk di kampus 4 itu kan ruang kuliahnya di organisasi oleh koordinasi oleh Simeru. Jadi bisa diakses oleh semua prodi yang ada di kampus 4. Nah, untuk perkuliahan sendiri ada dari lantai 2 sampai lantai 8. Nah, ini ada contoh salah satu lantai ini perkuliahannya.
ruang-ruangnya itu yang ada pintu-pintunya, dan diantaranya ini ada ruang-ruang diskusi. Ini ada ruang kuliah sudah dilengkapi dengan LCD, dengan nanti layarnya bisa turun. AC ya, Bapak Ibu, semua ruangan di sini ber-AC. Ini adalah perpustakaannya. Kemudian ada apotek, ada klinik. Klinik ini letaknya sebelahan dengan ruang sidang teknik kimia. Kemudian ada sarana olahraga dan kantin. Kantin ini kemarin pada saat pandemi tutup, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai beroperasi. Demikian sekilas ya Bapak Ibu terkait dengan teknik kimia, mudah-mudahan memberikan gambaran bagi Bapak Ibu kondisi apa yang saat ini dialami, dirasakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Demikian sekilas dari kami, mohon maaf jika dalam kami mengantarkan tadi ada kekurangan. Waktu selanjutnya kami kembalikan ke Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Dr. Insinyur Rena Astuti yang sudah banyak memaparkan terkait proses akademik ya, peningkatan prestasi dari sisi akademik ataupun perkuliahan, peluang-peluang tadi untuk magang, untuk penelitian di luar kampus, dan juga para dosen dan staf di Teknik Kimia UAD serta prasarana pendukung yang lengkap dimiliki oleh UAD yang sangat mendukung putra-putri Bapak Ibu untuk belajar dan berkembang di Teknik Kimia UAD. Baik, yang berikutnya yaitu pemaparan terkait khususnya prestasi mahasiswa ya, yang akan saya sampaikan gitu ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Baik, sudah muncul belum deh? Sudah. Siapun. Matur nuwun Bapak Ibu semua yang masih membersamai kita di sini ya. Semoga Bapak Ibu semangat ya. Kalau tadi sebelumnya Bu Erna sudah menyampaikan ya terkait proses akademik, terkait dosen dan juga staf yang ada di Teknik Kimia UAD, terkait sarana prasarana penunjang untuk belajar ataupun kegiatan lainnya bagi mahasiswa di Teknik Kimia UAD. Nah, ini adalah wujud ataupun bentuk nyata bukti dari berbagai hal tadi bahwa banyak hal yang ada di Teknik Kimia UAD ini mensupport mahasiswa di Teknik Kimia UAD untuk berkembang, bahkan untuk mencapai ataupun meraih prestasi gitu ya. Di mana banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa kami ya, khususnya dari tahun 2015 sampai 2022 Bapak Ibu. Prestasi lokal sendiri kita jumlah ada 42, prestasi nasional ada 45, dan prestasi di tingkat internasional ada 19, dan harapannya putra-putri Bapak Ibu nanti juga banyak yang memberikan kontribusi di prestasi, baik prestasi di tingkat lokal, nasional, internasional, baik juga prestasi di bidang akademik dan juga prestasi di bidang non-akademik. Nah, kita mulai dari prestasi internasional. Jadi mulai tahun 2000, tepatnya Teknik Kimia mulai mendapat prestasi internasional itu di tahun 2015 gitu ya. Dilanjutkan di tahun 2016, di tahun 2018 dan 19. Jadi di University Malaysia Pahang itu melakukan kegiatan annual ataupun tiap tahun dinamai sebagai IVNOC gitu ya. Nah, di situ penelitian dari mahasiswa yang didampingi oleh Bapak Ibu dosen gitu ya, nanti akan dipresentasikan di event internasional tersebut, di mana sejak 2016 gitu ya, mahasiswa kimia menorehkan prestasi mulai mendapatkan bronze medal di tahun 2016, di tahun 2018 mahasiswa mendapatkan Eco-Friendly Award dan juga gold medal di event tersebut gitu ya. Bahkan gold medal tidak hanya satu gitu ya, beberapa gold medal kita dapatkan dan juga silver medal gitu ya. Nah, selain di tahun 2016 dan 2018, di tahun 2019 juga mahasiswa Teknik Kimia menorehkan prestasi di event yang sama, IVNOC 2019 gitu ya, di mana di event tersebut mendapatkan prestasi bronze medal. Harapannya semoga di tahun ini
sudah ada lagi karena di tahun 2020 dan 2021 gitu ya tidak bisa dilaksanakan karena memang pandemi COVID-19 gitu ya. Semoga di tahun ini sudah ada kabar baik dari event IVNOC ini ya, sehingga putra-putri Bapak Ibu mungkin bisa mulai untuk berkontribusi di ajang ini nanti. Nah, selain tadi University Malaysia Pahang menyelenggarakan lomba yang bernama IVNOC ya. Ini juga sejak tahun 2016 Teknik Kimia UAD bekerja sama dengan UMP atau University Malaysia Pahang menjalankan program Student Exchange. Jadi mahasiswa Teknik Kimia berkesempatan untuk belajar di University Malaysia Pahang selama 1 semester gitu ya. Jadi sejak 2016 program itu sudah dijalankan, di mana di dalam program tersebut juga ada lomba-lomba gitu ya, khususnya seperti International Open Day dan sebagainya, di mana di event lomba yang diadakan pada kegiatan Student Exchange tersebut ya, mahasiswa kita juga selalu mendapatkan prestasi gitu ya. Nah, kegiatan Student Exchange ini bisa diikuti oleh putra-putri Bapak Ibu semua gitu ya, nanti mulai semester 4 atau semester 5 kalau misal nanti mulai dibuka lagi kegiatan tersebut, karena memang sejak tahun 2020 dan juga 2021 kegiatan Student Exchange ini juga belum bisa dilaksanakan karena pandemi gitu ya. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini ya, belum lama kita menyelenggarakan short course, jadi student exchange tapi via online gitu ya, dengan teknologi Institute of Filipina ya, dengan Filipina. Alhamdulillah mahasiswa kami ada 4 mahasiswa gitu, kalau saya tidak keliru gitu ya, itu merasakan kuliah secara online di TIP gitu ya, dan juga ada 4 mahasiswa dari TIP ataupun Teknologi Institute of the Philippines yang juga merasakan kuliah di Teknik Kimia UAD. Jadi peluang-peluang putra-putri Bapak Ibu untuk merasakan kuliah bahkan kompetisi di internasional itu sangat terbuka di Teknik Kimia UAD, dan harapannya Bapak Ibu semua nanti terus mendorong dan mensupport putra-putri Bapak Ibu untuk mengembangkan dirinya, mengikuti event-event gitu ya, baik di tingkat internasional, nasional maupun di tingkat lokal gitu ya. Nah, ini salah satu alumni kami, Maratul Husna, yang sekarang melanjutkan S2 di Turki ya. Ini juga banyak berkontribusi di prestasi akademik ya, bidang akademik gitu ya. Ada mendapatkan special gold medal gitu ya pada Highly Innovative Foundation. Kalau tadi Bapak Ibu mencermati di video profil kami gitu ya, sempat muncul ini Mbak Maratul Husna yang menyampaikan prestasi apa saja yang sudah dicapai selama menjadi mahasiswa. Nah, ini juga mahasiswa yang paling banyak keluar negeri Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya mungkin baru sekali 2 kali keluar negeri, tapi Mbak Husna ini mungkin udah 3, 4 kali, 5 kali keluar negeri dalam kegiatan event lomba di luar negeri ya, baik di Cina, baik di Arab, bahkan terakhir sempat merasakan kegiatan di Jerman. Nah, ini juara ataupun event lomba yang juga sering kita ikuti mulai tahun 2018. Jadi di program studi Teknik Kimia, Bapak Ibu, ada 4 kelompok studi yang bisa mewadahi apa ya, kegiatan ataupun potensi-potensi yang dimiliki dari putra-putri Bapak Ibu semua gitu ya. Yang pertama ada KSKM Ekar ini ya. Terus yang kedua ada kelompok studi entrepreneurship, yang ketiga ada kelompok studi English ya. Yang keempat ada kelompok studi riset ya, di mana masing-masing mempunyai titik fokus untuk mengembangkan potensi dari Bapak Ibu. Jadi potensi dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi bila putra-putri Bapak Ibu punya potensi di kemampuan bahasa Inggris, jadi silakan didorong untuk ikut kelompok studi English gitu ya. Kalau putra-putri Bapak Ibu ada yang punya potensi kok senangnya jualan, entrepreneur, biasa didorong untuk gabung di KS Entrepreneur. Atau putra-putri Bapak Ibu yang selama SMA sering ikut kelompok apa ya, kelompok ilmiah remaja atau KIR di sekolahannya, bisa didorong untuk ikut di KS Riset. Atau putra-putri Bapak Ibu yang suka nih agak-agak ke otomotif gitu ya, silakan didorong untuk join di KS Camp Ekar. KS Camp Ekar ini kelompok studi yang terbilang baru Bapak Ibu,
di mana di kelompok studi ini itu mengembangkan prototipe mobil dengan penggerak reaksi kimia. Jadi di sini aplikatif dari proses reaksi kimia yang bisa dimanfaatkan khususnya di prototipe mobil, di mana sejak tahun 2019 itu mulai mengukir prestasi di tingkat nasional, di event di ITS maupun di event di UI ya, Universitas Indonesia, gitu ya. Baik, ini juga selain mahasiswa dari nasional, ya, dari dalam negeri, kami juga menerima mahasiswa dari luar negeri. Salah satunya adalah Mas Ali, ya, kita panggilnya Mas Ali Abdul Rauf Toha Al-Makhtari, ya, nama lengkapnya. Ini asalnya dari Yaman, ya. Alhamdulillah mahasiswa ini aktif. Jadi di tahun 2015 pertama kali masuk, gitu ya, dia angkatan 2015, karena mahasiswanya aktif, gitu ya, langsung diikutkan event di Malang, gitu ya, mendapatkan juara 2 pada 4th International Student Summit, gitu ya. Terus di UGM ini juga first place untuk tim project competition in summer course program dari Agrotechnology Innovation Center, gitu ya. Dan belum lama mendapatkan kabar ini sudah dinyatakan lulus di S2 Universitas Diponegoro atau Undip, dan rencananya akan melanjutkan S3, gitu ya. Ini juga saya minta doanya Bapak Ibu, ya. Saya juga lagi mengumpulkan niat S3. Oke. Nah, ini tadi Mbak Husna, ya, selain udah ke Cina yang merasakan kompetisi di sana, di Arab juga merasakan kompetisi di sana. Ini juga bersama Pak Swendra, tadi mungkin disampaikan oleh Bu Erna. Jadi Pak Hendra ini salah satu dosen kami yang cukup aktif di kegiatan penelitian, terakhir mendapatkan hibah dari Kedai Reka, ya. Itu kemarin menemani teman-teman mahasiswa, itu ya, Mbak Husna, ada Mbak Lia, ada Mbak Tiffany, ini ya, ini merasakan atmosfer di Jerman, ya, atau melakukan industri visit di Jerman, gitu ya. Nah, di mana penelitiannya juga ada korelasi dengan beberapa industri dan juga riset di universitas di Jerman, gitu ya. Terus ini program terbaru atau kita bilang sebagai student exchange ataupun kegiatan yang disupport oleh pemerintah, ya, lewat program ASEAN International Mobility for Student ataupun AIMS, ya. Ini juga kita laksanakan di University Malaysia Pahang. Kegiatannya berupa student exchange. Jadi mahasiswa kita ada 2 orang, ada Mas Dimas dan juga Mas Feris yang merasakan kuliah di University Malaysia Pahang itu selama 1 semester, gitu ya. Ya, ini beberapa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa ataupun lolos dari penawaran program. Ada virtual summer program from nature to application of science and technology di University Malaysia Pahang. Jadi prodi kami cukup dekat dengan University Malaysia Pahang karena beberapa dosen kita itu juga ada yang alumni S3-nya dari University Malaysia Pahang, gitu ya. Ada Mbak Anita Auliasari, ini kemarin mengikuti virtual summer sekitar 2 minggu, gitu ya, merasakan perkuliahan di University Malaysia Pahang secara online. Terus ada Mbak Nur Aini, dia ini belum lama lulus, ini lolos seleksi beasiswa internasional credit transfer, jadi merasakan kuliah dan juga riset di University Teknologi Petronas Malaysia. Dan alhamdulillah setelah lulus ini langsung mendapatkan pekerjaan, ya, Mbak Nur Aini ini, ya. Oke, ini juga prestasi terbaru, ya, yang dibimbing oleh Pak Adi Permadi, ya, dosen kami lulusan S2 S3-nya dari Taiwan, ya, dan juga punya titel S2 farmasi, gitu ya. Jadi kemampuan beliau di bidang farmasi dan juga pangannya sangat baik, gitu ya. Ini yang terbaru prestasi dari mahasiswa, gitu ya, memperoleh gold medal dalam event World Youth Invention and Innovation Award, ya, tahun 2022. Ini kebanyakan mahasiswa angkatan 2021 dan juga 2020, ya. Nah, selain prestasi internasional, banyak juga mahasiswa teknik kimia yang berkontribusi di event-event nasional, itu ada juara 3 lomba
rancang alat, terus ada lomba PKM-PTM, gitu ya, ada juga lomba pidato bahasa Indonesia. Selain juga di bidang akademik, program studi teknik kimia sangat mendukung potensi-potensi di bidang non akademik. Jadi bagi putra-putri Bapak Ibu yang mungkin di SMA-nya itu aktif di kegiatan non akademik seperti badminton, seperti voli, seperti basket, atau bahkan tari, di Teknik Kimia UAD itu punya wadahnya yang dikoordinir oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Jadi mungkin sejak P2K itu putra-putri Bapak Ibu sudah dikenalkan dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia. Jadi yang punya minat bakat nanti akan dibantu diwadahi oleh teman-teman HMTK. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang punya potensi di bidang non akademik ya tetap disupport ya walaupun di dunia perkuliahan dalam artian prestasi non akademik itu tetap harus dikembangkan, terus tetap harus diasah gitu Bapak Ibu. Jadi tetap terus disupport putra-putri Bapak Ibu ya, baik yang punya bakat ataupun potensi prestasi di bidang akademik maupun non akademik gitu ya. Ini juga beberapa prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa-mahasiswa kami di tingkat nasional. Ada lomba di Jakarta, ada juga lomba pameran kewirausahaan, gitu ya. Ini juga mahasiswa kami juga aktif di tapak suci ya, ataupun taekwondo, gitu ya. Terakhir Ketua HMTK tahun 2022 ini, gitu ya, menorehkan prestasi di bidang tapak suci, gitu ya. Nah, ini juga bukti bahwa mahasiswa teknik kimia selain di bidang akademik juga aktif di bidang non akademik. Ini Mbak Lisa Anggraini kemarin sepertinya baru yudisium nih ya Mbak Lisa ya. Ini juga aktif di badminton ya. Terus Mas Feris tadi yang merasakan student exchange juga aktif di kegiatan KS Riset gitu ya. Ini juga prestasi dari Kemekar UAD ya di tahun 2022 mendapatkan juara 2 di lomba Kemkar PGDUI gitu ya. Terus ini prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa kami di tingkat lokal ya. Ada juara 3 lomba poster yang diadakan oleh BEM FTI, juara favorit lomba poster yang diadakan oleh BEM FTI, gitu ya. Terus juara 3 lomba video kreatif gitu ya. Dan terakhir di tahun 2021, mahasiswa teknik kimia ini menyabet semua juara di lomba esai pada acara Teknologi Days ya. Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BEM FTI UAD ya, di mana timnya diwakili oleh Mas Fatwa Zufar, Mbak Miranda Widyaningsih dan juga Mbak Dwi Ayu Ningtyas gitu ya. Jadi monggo sekali lagi ya bagi putra-putri Bapak Ibu yang punya potensi di bidang akademik silakan terus didorong karena di teknik kimia banyak sekali wadah dan juga Bapak Ibu dosen yang kompeten untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu untuk meraih prestasi atau mengembangkan potensi yang ada. Ini juga prestasi dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Ada juara futsal ya, lumayan sering nih juara futsal gitu ya. Terus ini ya juara 2 lomba nasional esai chemical engineering ini Mas Saiful Akbar Padia. Jadi selain mahasiswa ini mengikuti lomba dengan bimbingan dosen ya, dengan dosen yang kompeten ya, terkadang mahasiswa kami itu juga udah mulai apa ya, punya inisiatif untuk mengikuti lomba gitu ya. Tanpa bimbingan, bukan berarti dia sudah cukup berani, cukup pede untuk mengikuti lomba-lomba tersebut ya. Alhamdulillah bisa mendapatkan juara 2 di lomba tingkat nasional ya. Nah, ini juga prestasi dari teman-teman Kemekar gitu ya. Jadi mendapatkan juara 3 di event Kemekar di ITS ini ya. Masih online kemarin ya. Juara 3 ini juga mendapatkan best video dan juga best poster ya di event ITS. Terus mendapatkan juara 3 lomba tari. Nah, ini juga sejak tahun 2017 atau 18 ya. Jadi kegiatan tari non akademik berupa kegiatan tari itu juga diwadahi oleh teman-teman HMTK. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang punya potensi ataupun
ketertarikan untuk seni tari ya juga diwadahi oleh teman-teman HMTK gitu ya. Ini kejurnas pencaksilat tadi ya, ada salah satunya mahasiswa teknik kimia kami gitu ya, Mas Izul itu adalah ketua HMTK gitu ya. Terus best costume pada event lomba Tari Adipes 2022. Nah ini tadi yang disampaikan oleh Bu Erna bahwa seiring dengan perkembangan teknik kimia UAD gitu ya, bahwa teknik kimia UAD dari hari ke hari, tahun ke tahun menjadi terus berkembang menjadi lebih baik gitu ya, sehingga salah dua mahasiswa kami gitu ya bisa diterima di PT Superintending Company of Indonesia ataupun Skopindo itu bahkan sebelum lulus gitu ya, sebelum pendadaran sudah diterima gitu ya. Alhamdulillah kita tadi Bu Ena menyampaikan gajinya jauh di atas kami gitu ya. Alhamdulillah kami ikut senang dalam artian mahasiswa didikan kami bisa mencapai sesuatu yang lebih baik daripada kami. Jadi harapannya alumni-alumni kami juga makin sukses ke depannya gitu ya. Nah, ini adalah prestasi terakhir yang dicapai oleh teman-teman Kemkar UAD ya. Terakhir bisa lolos event internasional ini ya di Jerman gitu ya, mendapatkan posisi 5 di akhir, namun kita juga mendapatkan posisi ketiga pada race-nya. Jadi monggo Bapak Ibu semua, bagi putra Bapak Ibu yang punya potensi, kemampuan di bidang akademik, yang suka desain, yang suka ngomong bahasa Inggris, atau punya kemampuan riset, bisa didorong untuk join di Kemekar UAD ya. Nah, ini juga beberapa prestasi nasional yang dimiliki ataupun pernah diraih oleh mahasiswa teknik kimia UAD ya. Banyak prestasi gitu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu berkenan pengen lihat gitu ya, atau pengen membaca terkait daftar prestasi ini, mungkin nanti bisa kami share jika Bapak Ibu berkenan gitu ya. Nah, ini tadi program MBKM yang juga sudah mulai dilaksanakan di Teknik Kimia UAD. Jadi mahasiswa mulai tahun 2021 atau 2022 itu diberi kesempatan ataupun peluang untuk merasakan dunia luar atau belajar di luar kampus, baik itu bentuknya magang, baik itu pertukaran mahasiswa ataupun pertukaran pelajar, baik itu magang di industri di luar gitu ya, terus juga penelitian di industri gitu ya, bahkan dalam bentuk pengabdian juga ada gitu ya. Jadi monggo putra-putri Bapak Ibu didorong untuk setidaknya mencoba gitu ya, mencoba untuk mengikuti kegiatan MBKM ini jika nanti ada peluang gitu ya, sehingga mahasiswa nanti bisa terbuka dari segi pemikiran gitu ya, dari segi perencanaan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah rekapitulasi alumni Teknik Kimia UAD gitu ya. Jadi total alumni sampai saat ini adalah 1.165. Jadi sudah banyak alumni yang dihasilkan dari Teknik Kimia UAD, di mana bidang kerjanya gitu ya. Itu sangat luas ya, mulai dari karyawan di industri, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen gitu ya, bahkan ada yang menjadi sekretaris desa, jadi mengabdi di wilayahnya lagi gitu ya, ada yang menjadi konsultan, pegawai bank juga ada gitu ya. Kenapa menjadi pegawai bank? Karena memang di teknik kimia juga mempelajari terkait ekonomi gitu ya. Jadi lumayan banyak tahu banyak hal. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua, insya Allah teknik kimia adalah tempat yang tepat bagi putra-putri Bapak Ibu semua untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan minatnya, mengembangkan ilmunya. Insya Allah nanti ketika lulus akan menjadi pribadi yang sukses, yang amanah, ya, yang terus memperbaiki dirinya. Gitu. Mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita mungkin boleh lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi ataupun tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin tahu lebih jauh tentang teknik kimia UAD, bisa menyampaikan pertanyaan di chat, ya, di chatting room, atau raise hand, atau boleh open mic. Monggo. Silakan.
Oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi. Presensi kehadiran ada di chat. Monggo Bapak Ibu. Ibu Meriani ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak, saya Wali dari Zian Rizky Utama. Jadi saya tidak terlalu banyak ingin menanyakan, cuman kami nitip anak Pak di situ Pak. Ya harapan kami sebagai orang tua kalau bisa minimal paling tidak 4 tahun lah Pak. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Karena kami jauh nih Pak dari Provinsi Bengkulu Pak. Oh Bengkulu, oke. Ya, kebetulan kemarin anak kami Zian memang sudah mondok di Tangerang kan selama 3 tahun. Jadi minta tolong ini aja Pak, nanti dibuat semacam grup WA. Ya maklum lah Pak, karena kita punya kesibukan, aktivitas masing-masing kan, sehingga mungkin tidak begitu mengikuti. Ya sama kayak seperti Zoom meeting hari ini kan, tadi hampir lupa karena saya juga profesi sebagai seorang guru Pak. Ya, jadi minta tolong ininya, bimbingannya, kalau ada berita apapun mengenai anak kami, mungkin saya perwakilan juga dari Bapak Ibu semuanya, ya minta tolong agar segera dapat memberitahukan lebih awal kalau ada kejadian apa-apa dengan anak kami yang sedang kuliah di sana nanti Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Era mungkin mau merespon dulu Bu Era. Terima kasih Bu Meriani atas kepercayaan yang sudah dilimpahkan kepada kami. Mohon doanya mudah-mudahan kami semua di Jogja ini bisa mengemban amanah dengan baik, bisa mendampingi Bapak putra-putri Bapak Ibu sampai akhir ya, sampai sudah. Mohon di-share aja Mas aku sebenarnya apa? Perwalian. Oke. Ya. Jadi nanti monggo nanti Ibu Meriani atau Bapak Ibu yang lain jika ada permasalahan bisa menghubungi langsung ke dosen pembimbing akademik nih. Nanti insya Allah akan di-share oleh Pak Agus, putra-putri Bapak Ibu ini pendampingnya siapa, dan ada juga nomor kontaknya. Monggo. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Memang alhamdulillah ada beberapa orang tua yang memang aktif menghubungi kami jikalau ada permasalahan tinggi Bapak Ibu. Jadi kemarin itu ada yang kemudian mahasiswanya itu kemudian semangatnya turun, itu ada 1-2, kemudian alhamdulillah dengan komunikasi yang baik antara orang tua dengan dosen pembimbing akademik, alhamdulillah mahasiswanya itu semangat lagi belajar dan Masya Allah kemarin ini kan di awal kuliah ya, ternyata mahasiswa tersebut mengikuti kuliah saya, kembali mengulang itu, dan aktif tanpa disuruh maju ke depan mengerjakan, itu bagi saya itu sudah kebanggaan sendiri. Artinya mahasiswa itu berani untuk mengemukakan pendapat, lepas itu pendapatnya betul atau salah. Itu ada satu kemajuan bagi mahasiswa. Oh ya Bu, satu lagi Bu, boleh Bu? Silakan Ibu. Ya, karena lagi belum ada yang bertanya. Ini Bu, mengenai tadi sempat ikut yang di fakultas tadi kan pada jam 8 sampai jam 10. Tapi tidak mengikuti ini tadi karena ada gangguan ya. Jadi saya juga tadi lagi memberikan tugas dengan anak mengenai masalah pembayaran SPP. Jadi kan tadi ada apa tadi kalau saya lihat sebentar tadi mengikuti ada semacam pembayaran yang secara langsung itu Bu. Jadi bisa juga diinformasikan nanti kami Bapak Ibu ini Bu lebih cenderung mudahnya lewat WA group aja kayak itu Bu. Ya, jadi kalau mencari di informasi email yang mungkin ada sekali-kali juga dibuka, kadang-kadang lebih banyak tidak dibukanya dengan karena kesibukan. Jadi minta tolong itu Bu, semua yang informasi yang ada di kampus itu
di share aja semuanya lewat WA group kayak gitu. Nah Bu, minta tolong Bu. Ya, itu saja Bu ya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Bu Meriani atas masukannya. Ini coba kita siapkan grup WA-nya untuk wali, orang tua, mahasiswa angkatan 2022. Baik, selanjutnya ini ada Pak Wawan yang raise hand. Monggo Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya bisa ikutan Zoom meeting. Saya Wali dari Anissa Fitri. Saya mau bertanya Pak. Tadi saya menangkap dari pemaparan yang tadi tentang kerjasama UAD dalam salah satunya itu kerjasama UAD dengan PPSDM Migas ya Pak. Oke, Pak. Kendala sinyal lagi Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Oke, sepertinya kendala sinyal dari Pak Wawan. Mungkin nanti bisa join lagi. Monggo dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Jika ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan, monggo. Oh ya, untuk daftar dosen pembimbing akademik sudah saya share di chat, monggo Bapak Ibu bisa download dan bisa dilihat putra-putri Bapak Ibu dosen pembimbing akademiknya siapa, ya. Di sana juga sudah kita lengkapi dengan nomor kontak dari dosen pembimbing akademik. Monggo dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan, kami persilakan. Boleh raisen, boleh juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Monggo, Bapak Ibu. Wah, ini Pak Wawan sudah bisa join lagi. Monggo Pak Wawan. Ya Pak, maaf tadi sinyalnya di sini. Jadi saya mau tanya Pak, di situ kan tadi ada kerjasama UAD dengan PPSDM Migas Cepu yang ini apa ya, yang mungkin katanya tahun ini ya Pak ya. Jadi situ mandiri, itu artinya gimana Pak? Kalau misalnya mandiri itu Pak? Oh, oke. Matur nuwun Pak Wawan atas pertanyaannya. Mungkin dari Bu Erna ini yang bisa menjawab. Oke, terima kasih Pak. Oke. Mas saya baru adzan ini. Oh, iya. Bagus kalau bisa. Oke. Ditunggu sebentar Pak Wawan.
Tapi pertanyaan dari Pak Wawan tadi terkait dengan magang di PPSDM Migas Cepu, yang dimaksud dengan mandiri itu adalah bahwa program studi teknik kimia UAD menginisiasi sendiri magang tersebut. Jadi kalau yang lainnya, dengan beberapa magang yang sebelumnya itu terkait dengan PT Petrokimia Gresik, kemudian Indonesia Power, dan yang lain itu mahasiswa kami mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk magang dengan PPSDM Gas tersebut adalah salah satu program magang yang kami inisiasi, dari program studi kami inisiasi, sehingga memang kemudian untuk kami inisiasi sendiri tentu dengan kerjasama dengan PPSDM Gas Cepu. Nah, untuk menyelenggarakan ini kemudian terkait dengan biaya yang dikeluarkan selama di sana itu menjadi tanggung jawab dari mahasiswa itu sendiri. Artinya itu memang menjadi tanggungan mahasiswa sepenuhnya. Nah, kalau Prodi sendiri insya Allah nanti akan mensupport dalam hal sertifikasi, karena nanti kan salah satu program di sana adalah mengikuti sertifikasi. Nah, ini kita membantu sedikit lah terkait sertifikasi itu. Demikian Pak Wawan. Nanti kan biasanya kalau di sana perlu biaya hidup ya, biaya untuk kos, kemudian untuk makan, biaya makan sehari-hari itu berarti ditanggung oleh mahasiswa. Kalau kalau magang yang diikuti dari pemerintah itu kan pemerintah juga mensupport pendanaan, mahasiswa mendapatkan uang untuk membeli tiket ke sana, kemudian juga untuk biaya sehari-hari. Katen Pak Aman. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi di sana nanti sertifikasinya aja atau memang ada magang kerjanya di PPSDM Migas? Karena di sana kan selesai ada ambil sertifikasi. Iya. Jadi memang ini juga magang juga Pak. Jadi mahasiswa merasakan pengalaman magang. Jadi menjadi karyawan di sana. Jadi bedanya dengan kerja praktek di situ. Kalau kerja praktek kan mahasiswa belajar ya selama 1 bulan biasanya. Kalau di Cepu itu, kalau di sini karena magang berarti dia juga bertindak sebagai karyawan. Jadi ada jam kerjanya begitu Pak. Terima kasih. Pak Wawan kenal baik dengan PPSDM Migas Cepu dari sana Pak. Iya, karena saya pernah mengambil sertifikasi juga di sana. Oh, Iya. Kalau sertifikasi kan hanya beberapa hari. Kalau ini sampai minimal 2 bulan. Oh iya. 1 bulan, beberapa minggu untuk ini semacam kerja prakteknya. Setelah itu magangnya itu. Jadi operatornya kayak seperti operator di sana. Ini mohon doanya nih, kita masih komunikasi terus ini. Iya Bu, mudah-mudahan lancar Bu. Amin. Pak. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Lewat kolom chat juga boleh Bapak Ibu. Mengingatkan kembali daftar dosen pembimbing akademik bagi putra-putri Bapak Ibu sudah saya share di kolom chat. Di sana juga sudah kami lengkapi dengan kontak dosen pembimbing akademik ya. Jadi silakan jika ada hal yang perlu ditanyakan lebih detail bisa menanyakan langsung ke dosen pembimbing akademik. Monggo dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau dirasa cukup Bapak Ibu? Oke. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu semua pertemuan antara program studi teknik kimia UAD dengan orang tua ataupun wali dari mahasiswa angkatan 2022 gitu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua terus mensupport putra-putri Bapak Ibu ya untuk belajar ataupun kuliah di teknik kimia UAD
dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang baik di kemampuan hard skill ataupun soft skill putra-putri Bapak Ibu lewat kegiatan organisasi ataupun himpunan mahasiswa teknik kimia dan juga kegiatan kelompok studi sehingga bisa mencoba peluang-peluang ya, baik itu tadi peluang magang, peluang penelitian di perusahaan ataupun peluang-peluang lomba di tingkat lokal, nasional ataupun internasional. Mungkin dari Ibu Erna ada sedikit ada yang mau disampaikan mungkin sebelum tutup? Oh nggih. Cukup nggih. Nggih, matur nuwun. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu orang tua wali dari mahasiswa angkatan 2022. Jika ada hal nanti yang dibingungkan ataupun perlu ditanyakan, bisa lewat dosen pembimbing akademik, gitu ya, ataupun lewat admin kami, Mbak Zulia, tadi kontak yang sudah kami share, gitu ya, sehingga tidak ada komunikasi yang miss, ya, jadi semuanya bisa jelas. Gitu. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, orang tua dan wali dari mahasiswa angkatan 2022 dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen program studi teknik kimia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kali ini dan juga Mbak Mas staf program studi teknik kimia UAD yang juga meluangkan waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Insinyur dan Asuti STM TPM selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia UAD, gitu ya. Kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.